Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Luar biasa kita boleh berjumpa kembali pada kesempatan yang baik hari ini. Saya menyapa kepada Bapak Ibu Saudara supaya saudara dalam keadaan sehat selalu, diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan adalah roh dan hidup. Dialah yang memberikan kekuatan, kemampuan dan mengajar kepada kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kali ini saya rindu kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-21. Satu ayat saja sebagai dasar kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada kaisar, maksud saya, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen adalah orang yang hidup di dunia ini tapi bukan berasal dari dunia ini. Ini apa artinya? Bahwa kita hidup di dunia ini sementara, karena kita tidak berasal dari dunia ini. Dan satu kali kelak kita akan kembali ke tempat semula di mana Tuhan sudah rencanakan supaya kita hidup kembali di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Namun demikian, sesungguhnya apa yang dimaksud kata Tuhan ini kepada mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dunia ini, kita berada di dalam satu negara, dan negara itu adalah satu pemerintahan. Dan kita tidak seperti lagi hidup seperti zamannya zamannya Raja Saul, maksud saya, zamannya Raja Daud. Mereka hidup di dalam satu pemerintahan yang otokrasi, di mana rajanya dipilih oleh Tuhan langsung. Tetapi kita sebagai orang Kristen, dimanapun kita boleh berada, kita orang Indonesia, kita hidup di dalam negara Republik Indonesia, dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang itu pun sekalipun tidak teokrasi, tidak ditetapkan oleh Tuhan langsung, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa pemerintah di mana kita boleh berada, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia, adalah pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Pemerintah yang ditetapkan oleh Allah. Saudara-saudara, saya akan bacakan di dalam Roma pasal 13 ayat 1 yang berbunyi demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Saudara, sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, kita menurut firman Tuhan di dalam Roma pasal 13 ayat yang pertama ini harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Pemerintahan kita, dari RT, RW, dari lurah, camat, dari wali kota, gubernur, ya bahkan sampai kepada presiden. Maka itulah pemerintah kita yang menyelenggarakan bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, berilah kepada kaisar, berilah kepada pemerintah apa yang perintah wajib saudara berikan, dan berilah kepada Allah yang wajib saudara berikan kepada Allah. Karena apa? Pemerintah itu adalah ketetapan Allah, sekalipun dia tidak dipilih langsung oleh Tuhan seperti Raja Daud. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang pertama, mari saudara dan saya adalah tunduk dan taat kepada aturan pemerintah saudara dalam hal berbangsa dan bernegara, supaya saudara tertib. Saudara boleh bayar pajak dengan waktunya sesuai dengan ketetapan pajak. Saudara boleh melakukan protokol kesehatan, apalagi dalam rangka pandemi ini. Saudara harus disiplin menjaga kesehatan. Itu adalah ketentuan yang saudara dan saya harus ikuti. Saudara, karena pemerintah adalah wakil daripada Tuhan dalam menjalankan bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Jadilah warga negara yang baik sebagai bangsa Indonesia. Saudara-saudara, yang kedua, mengapa demikian? Kita harus taat dan jangan melawan pemerintah. Karena siapa yang melawan pemerintah, tentu ketentuan yang diatur oleh pemerintah untuk seluruh warga termasuk orang Kristen. Dan siapa yang melawannya berarti dia melawan Allah. Oleh karena itu, saudara, apa yang dikatakan dalam ayat ini, Tuhan berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Artinya, berikanlah kepada pemerintah apa yang wajib kamu berikan kepada pemerintah. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.
Artinya, apa yang menjadi kewajiban saudara dan saya kepada pemerintah? Berikan itu. Dalam tata tertib hidup kita, misalnya berlalu lintas, misalnya membayar pajak, membayar cukai, misalnya melakukan tindakan-tindakan bermasyarakat bernegara, mari kita tunduk dan taat kepada pemerintah. Saudara, di mana saudara berada, kita cintai bangsa kita cintai negara kita cintai pemerintah Republik Indonesia, kita cintai pemimpin kita yang dipercayakan untuk mengatur segala sesuatu dalam hidup kita bermasyarakat, berbangsa dan negara. Jadilah warga negara yang baik, sebagaimana Tuhan perintahkan, bahwa pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini, di mana saudara bernegara dan berbangsa. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengatakan berikanlah apa yang kamu berikan wajib kepada pemerintah, maka saudara dan saya harus mendukung sepenuhnya pemerintah yang sah, pemerintah yang ditetapkan oleh aturan undang-undang yang berlaku. Saudara, ada satu ungkapan yang mengatakan kepada warga negara, suatu negara di mana mereka berada, yaitu demikian: jangan bertanya apa yang dilakukan negara untukku, tetapi bertanyalah kepada dirimu apa yang dapat kamu lakukan untuk negaramu. Itu adalah suatu hal yang sangat baik. Ungkapan itu luar biasa. Dan kita sebagai bangsa, warga negara Indonesia, mari, apa yang saudara dan saya lakukan, apa yang saudara dapat berikan kepada negara Indonesia yang kita cintai ini. Saudara-saudara, pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan setiap bangsa, bagaimana kita berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, itu yang pertama. Jadi yang pertama, apa yang dapat kita berikan kepada pemerintah, sebagaimana telah kita dengarkan, yaitu kita harus tunduk taat kepada pemerintah. Saudara harus mendukung sepenuhnya kepada pemerintah. Kita tidak boleh melawan pemerintah. Yang kedua, apa yang saudara dan saya berikan kepada Allah, saudara. Saudara-saudara, ada dua dimensi dalam kehidupan orang Kristen. Ketika kita sementara hidup di bumi ini, kita tidak tetap harus tunduk kepada pemerintah. Yang pertama dan sebagainya, kita juga telah dengarkan tadi bagaimana kita harus hidup sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, bahwa apa yang saudara dan saya berikan kepada Allah. Saudara, kalau kita kembali, siapakah kita dan siapakah Allah, saudara? Saudara, Allah adalah satu sesembahan, satu sosok pribadi yang telah memberikan hidup kita sebagai orang percaya. Hidup saudara adalah tergantung dari Allah. Saudara bisa hidup karena Tuhan, bukan karena kemauan saudara dan saya. Karena itu saudara, kita harus sadar sepenuhnya kalau hidup saudara adalah milik Tuhan. Maka saudara juga harus memberikan apa yang harus saudara berikan kepada Tuhan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh saudara. Karena itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Karena itulah yang paling mendasar bagi orang percaya. Ketika sementara saudara hidup di bumi, saudara ada di bawah langkah satu pemerintahan tertentu, dalam hal ini saudara adalah sebagai warga negara Indonesia, lakukanlah sebagai warga negara yang baik. Tetapi ketika saudara sebagai orang Kristen juga sebagai warga negara surga, saudara juga harus tunduk dan taat kepada pemerintahan surgawi, pemerintahan kerajaan Allah di mana Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Raja. Saudara telah ditebus, saya sudah ditebus, bahwa hidupmu adalah bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kamu. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan yang daripadanya berasal segala sesuatu. Saudara berasal dari Allah. Saudara tidak berasal dari diri saudara sendiri atau bukan dari alam semesta, dari Allah. Oleh karena itu saudara, dan yang untuk Dia kita hidup. Karena itu kita harus hidup untuk Dia di mana kita berasal. Dan itulah yang katakan firman Tuhan kali itu saudara. Apa yang saudara berikan buat Allah, itu saudara hidup untuk Allah sekarang sampai dan selamanya. Saudara-saudara, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan hanya satu Tuhan. Tuhan itu penguasa hidup. Oleh karena itu saudara, yang dijadikan
segala sesuatu, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi saudara hidup bukan karena kekuatan saudara, karena Kristus. Karena tanpa Dia kamu tidak bisa berbuat sesuatu pun. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, saudara, dikatakan tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup untuk Tuhan. Saudara, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan tidak membutuhkan uang kita, tetapi melalui pelayanan kita, mungkin uang kita bisa kita jadikan persembahan untuk mendukung pekerjaannya. Dan persembahkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin apa yang saudara miliki sebagai satu kepiawaian ataupun skill, ataupun kepintaran, ataupun kemampuan karunia yang Tuhan berikan, saudara bisa gunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang saudara dan saya harus berikan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari saya rindu kita semua dari ayat ini yang Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara, saya akan menekankan kembali poin yang kedua, apa yang saudara dan saya akan kembalikan kepada Allah, yaitu hidupmu adalah bukan milikmu sendiri, tetapi milik Tuhan, karena engkau telah ditebus dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu muliakanlah dengan tubuhmu. Itu yang saudara dan saya harus sadari, bahwa memberikan sesuatu kepada Tuhan yang Tuhan miliki adalah hidup kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Tubuh kita harus kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau saudara punya tangan, gunakan tanganmu untuk memberi sesuatu kepada orang, supaya orang itu diberkati. Kalau saudara mempunyai telinga itu gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang baik daripada Tuhan, daripada orang-orang yang diberi hikmat oleh Tuhan. Kalau saudara diberi kaki satu pasang, buatlah kakimu untuk berjalan memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan dan Injil bagi orang-orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengatakan berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya. Dua hal sebagai ringkasan renungan saya buat saudara saya, kepada kita sekalian, yaitu mari kita menjadi warga negara yang baik, tunduk dan taat kepada pemerintah, karena pemerintah adalah wakil daripada Allah di dunia ini. Dan jadilah menjadi warga surga yang baik, supaya saudara menjadi anak yang berkenan seperti Yesus Kristus yang telah menjadi contoh buat saudara. Persembahkanlah hidup saudara bagi Tuhan melalui tubuh saudara, melalui jiwa saudara. Hidup saudara bukan milik saudara lagi, tetapi milik Tuhan. Karena itu jadilah berkat, jadilah terang untuk kemuliaan Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah apa yang dimaksud dengan ayat berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya, dan berikanlah kepada Allah apa yang Allah punya. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.